Ratusan aktivis Global Summit Flotilla yang ditahan Israel telah diproses di Pelabuhan Ashdod sebagai bagian dari persiapan deportasi kembali ke negara asal mereka. Rekaman yang dirilis oleh polisi Israel pada hari Kamis menampilkan aktivis yang menjalani proses pemeriksaan usai mereka ditangkap dan dipindahkan dari kapal. Aktivis mengatakan ada sekitar 500 orang yang berada di atas kapal dan ditahan Israel. Otoritas Israel menyatakan konvoi kapal Global Summit Flotilla melanggar blokade yang sudah ditetapkan. Israel menegaskan akan menghentikan misi yang dilakukan Global Summit Flotilla. Ratusan aktivis yang ditahan telah diproses untuk dideportasi kembali ke negara asal mereka. Sementara itu, kapal pesiar berbendera Polandia, Marinet, dengan 6 awak masih terus berlayar. Meskipun pasukan Israel mencegat sebagian besar konvoi yang berupaya menembus blokade di Gaza dan menangkap ratusan aktivis. Rekaman langsung yang direkam pada Jumat pagi menunjukkan Marinet dilaporkan berlayar saat matahari terbit di perairan internasional Mediterania. Kementerian Luar Negeri Israel telah memperingatkan kapal pesiar Marinet untuk tidak menembus blokade laut karena wilayah tersebut masuk zona pertempuran aktif. Penangkapan aktivis yang tergabung dalam aksi damai Global Summit Flotilla oleh Israel diprotes aktivis pro-Palestina di sejumlah negara. Di Paris, Prancis, aksi protes berujung bentrok. Pendemo meminta segala bentuk kerjasama dan penjualan senjata ke Israel untuk dihentikan dan meminta aktivis konvoi perdamaian Flotilla dilindungi. Demo serupa juga terjadi di sejumlah negara seperti di Kolombia, Italia, dan juga Spanyol. Di tengah kecaman dunia terhadap Israel, negara tersebut masih terus melancarkan serangannya ke Gaza. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sebuah bangunan di Gaza yang diduga menjadi sebuah sekolah. Sejumlah orang tewas termasuk seorang petugas pelayanan sipil. Serangan terjadi sekitar jam 1 siang hari di sebuah bangunan sekolah Al-Falah yang dihuni para pengungsi di lingkungan Zaitun, Gaza. Menurut media Palestina, 6 orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka. Seorang petugas pelayanan sipil tewas dan 3 rekannya terluka parah saat sedang bertugas membantu para pengungsi. Total korban tewas oleh serangan Israel diperkirakan telah mencapai lebih dari 66.000 jiwa. Mahkamah Konstitusi diminta mencoret anggota DPR RI dari kategori daftar penerima pensiun yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Keuangan Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Informasinya sesaat lagi. Undang BUMN baru saja disah, tapi Transparency International Indonesia mencatat 165 dari total 562 posisi komisaris BUMN diisi politisi. Orangnya punya bagi-bagi jabatan, tapi terminologi yang dituatkan sebetulnya masuk skema patronase. Ini meritokrasi rusak. Siapa yang mau jadi direksi BUMN ke depan tetap akan kalah sama yang titipan Bapak. Aturan yang baru nanti kita lihat semuanya bisa